Jamaah udah? Ya? Jamaah udah kumpul? Sudah sebagian. Ya tahu nah sebagian berapa persen? Iya. Santai dulu. Iya Pak, silakan. Bapak pemantapan manasik kan? Oh, bukan. Cek. Cek 1 2 3 cek. 1 2 3 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Bapak dan Ibu, para tamu Allah, dhuyufur rahman rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang sangat teramat banyak, dan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita tiada tara dan tiada terhingga. Detik demi detik yang kita lewati dalam kehidupan kita di permukaan bumi pasti bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Setiap detik yang kita lalui tidak akan pernah bisa kita lalui kalau kita tidak menggunakan aneka ragam rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sesuatu kebenaran yang tidak bisa kita ingkari dan pungkiri. Siapapun di antara kita yang kalau ditanyakan kepadanya, pernahkah satu detik dalam hidup Anda, dalam satu detik itu Anda tidak menggunakan rahmat dan nikmat Allah? Maka semua yang akan terjadi adalah semuanya pasti akan menggeleng. Tak pernah ada satu detik pun dalam hidupnya yang tidak menggunakan rahmat dan nikmat Allah dalam detik itu. Jangan kata jam, jangan kata bulan, jangan kata tahun, jangan kata puluhan tahun. Oleh karena itu wajar kalau Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena dalam satu detik saja kita menggunakan aneka ragam rahmat dan nikmat Allah. Bagaimana cara menghitungnya? Detik berikutnya rahmat dan nikmat yang banyak lagi. Detik berikutnya rahmat dan nikmat yang banyak lagi. Bagaimana cara menghitungnya? Wasadaqa Rabbuna, dan maha suci Allah, maha benar Allah atas apa yang ia firmankan. Dan di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sekarang ini adalah telah Allah mudahkannya kita sampai di kota Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan aneka ragam ibadah dan ketaatan, untuk melaksanakan beraneka ragam penghambaan diri kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan khusus untuk saat ini insyaallah kita akan kembali mengulang manasik umrah secara ringkas plus tanya jawab insyaallah ta'ala, dan kita akan mengulang manasik lagi nanti secara ringkas lagi. Di detik-detik terakhir kita akan masuk ke Masjid Mekah, Masjid Al-Haram insyaallah ta'ala. Dalam teknis yang biasa kita lakukan, perjalanan menuju hotel, menuju masjid, kita berhenti sejenak sambil menunggu Bapak dan Ibu yang sedang perjalanan, kita kembali mengulang manasik. Maka insya Allah dengan adanya 3 kali manasik, satu di Indonesia, satu di sini, dan satu di saat kita akan melaksanakan
tawaf dan sa'i. Mudah-mudahan ilmu tentang cara melaksanakan manasik haji, manasik umrah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita kuasai dan bisa kita amalkan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melaksanakan ibadah umrah sekarang belum mulai. Sekarang belum mulai. Mulainya insya Allah besok. Mulainya besok. Sekarang ini hanya perjalanan kita ke kota Nabi untuk beribadah di Masjid Nabi. Dan beribadah di kota Nabi, melaksanakan hal-hal yang merupakan rangkaian ketaatan kepada Allah. Dan dia bukanlah umroh. Umrohnya baru mulai besok. Ketika kita meninggalkan Madinah ini menuju Mekah. Dan bisa saja orang umroh tanpa ke Madinah. Bisa. Misalnya dari Jeddah langsung ke Mekah, tawaf dan sa'i. Kemudian beberapa hari di Mekah, balik ke Jeddah, pulang ke Indonesia, umrahnya sah. Maka ke Madinah ini adalah rangkaian Bapak Ibu kita bawa untuk memperbanyak ibadah, mumpung sudah dekat dengan kota Nabi tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti Bapak Ibu juga ingin melihat kota Nabi, ingin beribadah di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibadah umrohnya dimulai insya Allah besok. Melaksanakan ibadah umroh adalah melaksanakan 3 rukun ibadah. Melaksanakan 3 rukun ibadah. Rukun pertama disebut ihram, rukun kedua disebut tawaf, dan rukun ketiga disebut sa'i. Umroh adalah, ihram adalah saat-saat di mana kita mulai masuk ibadah umroh dengan yang laki-laki menggunakan pakaian ihram dan wanita menggunakan pakaian yang layak untuk berihram, lalu mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Begitu kita melaksanakan ibadah labbaik Allahumma umratan, kita sudah masuk ibadah ihram. Ya. Kapan berakhirnya ibadah ihram ini? Berakhir saat nanti potong rambut. Jadi dia ihram itu berlanjut terus sampai selesai umroh. Dulu Nabi SAW pergi berumroh, dari sini labbaik Allahumma umratan, perjalanan ke Mekah itu hampir 10 hari. Maka selama 10 hari itu Nabi tetap berumroh. Ya, berihram. Dalam keadaan berihram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua tawaf, dan tawaf adalah semua kita tahu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Yang ketiga adalah sa'i, dan yang sa'i adalah berjalan antara bukit dan Safa sebanyak dari bukit Safa dan Marwah dari Safa ke Marwah dan Marwah ke Safa sebanyak 7 kali, bukan 7 putaran. 7 kali, di mana dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali, dari Marwah ke Safa dihitung yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh berakhir di Marwah. Itulah dia sa'i Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Beliau memulainya dari Safa dan mengakhirinya di Marwah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita mulai ihram. Kita mulai dari ihram. Bapak Ibu, ada yang disebut dengan sunat-sunat ihram, besok kita kerjakan. Besok kita kerjakan sunat-sunat ihram. Apa saja sunat-sunat ihram? Yang pertama, potong kuku, kaki dan tangan. Yang berkumis, rapikan kumis, baik dengan gunting atau dengan alat cukur. Membersihkan bulu ketiak, afdolnya dicabut, boleh dicukur. Mencukur bulu kemaluan. Mandi. Setelah mandi, yang laki-laki saja pakai parfum di badan, tidak boleh di kain ihram. Pakai parfum di badan dan tidak boleh di kain ihram, khusus laki-laki. Yang wanita tidak pakai parfum sama sekali, dan sangat dianjurkan parfum non-alkohol. Pasangnya di badan dan tidak di kain ihram. Ini disebut dengan sunat-sunat ihram. Sunat dikerjakan, memang sunat, namun kami mengajak semua kita untuk menjalankannya dan melaksanakannya. Karena ibadah umroh adalah ibadah langka, ibadah yang sangat langka, sangat jarang orang yang bisa umroh sekali dalam setahun. Ada memang, tapi jarang. Ya, ada orang yang umrohnya hanya 3 kali setahun, 2 kali setahun. Tapi
tapi langka, sangat langka sekali. Namun rata-rata orang umroh 2 kali seumur hidup, sekali seumur hidup. Maka ini ibadah yang sangat langka. Oleh karena itu seluruh ibadah sunat hendaknya dikerjakan. Ya. Dan setelah semua dikerjakan di hotel ini, yang laki-laki itu memakai pakaian ihram. Memakai pakaian ihram di hotel ini dan belum berihram, masih sedang memakai pakaiannya saja. Satu dipakai di bawah, satu dipakai di bagian atas. Belum mulai ihramnya, hanya memakai pakaian ihramnya saja. Dan dalam riwayat hadis Sunan Abu Dawud disebutkan bahwa Nabi kita tercinta memang sudah memakai kain ihram dari rumah. Sudah memakai kain ihram dari rumah. Maka dari tempat ini kita laki-laki mulai memakai kain ihram. Adapun wanita dianjurkan untuk menggunakan pakaian seragam. Dianjurkan untuk menggunakan pakaian seragam, namun tidak diwajibkan karena pakaian ihram untuk wanita adalah pakaian yang memenuhi kriteria pakaian sholat. Lapang, tidak sempit, menutup seluruh aurat dan tidak transparan. Namun kenapa dianjurkan untuk memakai pakaian seragam WIPA? Agar itu identitas grup kita. Identitas grup kita ada pada pakaian ibu-ibu. Adapun pakaian laki-laki, maka kita sudah memakai seragam internasional. Tidak bisa lagi membedakan mana grup ini, grup itu, mana negara ini, mana negara itu. Karena pakaiannya sudah pakaian seragam apa? Internasional. Yang ada identitas grup, ada pakaian ibu-ibu, maka ibu-ibu dianjurkan, kami tidak mewajibkan, dianjurkan untuk menggunakan pakaian seragam, paling tidak selnya jangan ditinggalkan. Sekali lagi, ini hanya sunat, yang tadi semua sunat, namun mohon dikerjakan. Setelah itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan bergerak dari hotel ini menuju, ada 2 kelompok ini. Sebagian menuju miqat, Masjid Bir Ali, sebagian menuju stasiun kereta api. Ya kan, ada 2 terbagi, ada yang naik kereta, ada yang naik bus. Sekarang kita bicara yang naik bus dulu. Ya, bicara yang naik bus dulu, Bapak Ibu yang akan ke Makkah naik bus dari hotel ini bergerak menuju Masjid Bir Ali, Masjid Miqat. Dan di sana sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat itu adalah sholat sunat di Miqat Bir Ali. Tak ada hubungannya dengan ihram. Karena ada 5 miqat yang hanya disunatkan sholat hanya di miqat Madinah, miqat Bir Ali. Miqat lain tidak disunatkan untuk sholat. Maka sholat sunat itu hubungannya dengan miqat, bukan dengan ihram. Karena kalau dengan ihram, 4 miqat yang lain orang juga ihram dari sana, namun tidak ada sunnah sholatnya. Karena sunnah sholatnya berhubungan dengan tempat. Maka ketika Bapak Ibu sampai di miqat, lakukan sholat sunat 2 rakaat di Masjid Miqat. Kemudian ketika setelah selesai sholat naik bus akan bergerak menuju Mekah, baru mulai masuk ibadah ihram. Baru mulai masuk ibadah ihram dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Dan ketika akan mengucapkan labbaik Allahumma umratan, yang laki-laki, bapak-bapak semuanya wajib sudah tidak ada pakaian apapun di badan kecuali pakaian ihram saja. Tak boleh ada penutup kepala, tak boleh ada baju, baik luar atau baju dalam, tak boleh ada celana, baik celana luar atau celana dalam, dan tidak boleh lagi memakai sepatu yang tingginya sampai menutupi mata kaki. Kalau masih di bawah mata kaki masih boleh, namun apabila telah melewati mata kaki, sudah tidak boleh lagi. Ya, ketika akan mengucapkan labbaik Allahumma umratan, pastikan badan kita sudah tidak ada pakaian apapun kecuali pakaian ihram. Karena kalau mengucapkan itu dan masih menggunakan dengan sengaja menggunakan pakaian bukan karena lupa, sudah dianggap pelanggaran. Ya. Kemudian setelah labbaik Allahumma umratan, sambung dengan istirat, fa in habasani la riya'a fiha wala sum'ah, fa in habasani habisun fa mahilli haitsu habasani. Ini namanya istirat.
Syarat kalau kita terhalang, maka kita tahallul di tempat di mana kita terhalang. Ya, memang jarang orang terhalang sekarang, namun ucapkanlah karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan kita. Maka kita ucapkan labbaik Allahumma umratan, masuk ibadah ihramnya, kemudian kalimat isyaratnya adalah la riya fiha wa la sum'a fa in habasani habisun fa mahilli haitsu habastani, sambung dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata, terus sampai ke Mekah. Yang haid bagaimana Ustaz? Wanita yang haid bagaimana Ustaz? Tetap menjalankan seperti yang tadi dikatakan. Tetap lakukan sunat-sunat ihram, tetap labbaik Allahumma umratan, tentu tidak sholat sunat ya. Labbaik Allahumma umratan, la riya'a fiha wa la sum'a, fa in habasani abisun fama illi aitsu abastani, labbaik Allahumma labbaik, sampai ke Mekah. Ingat, wanita haid tidak terhalang untuk umroh. Dia hanya terhalang untuk sholat dan tawaf. Maka tetap kerjakan sebagaimana yang lain mengerjakan. Baik. Yang ke kereta, yang ke stasiun kereta, maka dari hotel ini seperti yang tadi, setelah melakukan sunat-sunat ihram, memakai pakaian ihram yang laki-laki, kemudian berangkat ke stasiun. Kita berangkat ke stasiun dan kemudian naik kereta pada jam yang telah ditentukan. Begitu kereta mulai bergerak, sekitar 4 menit kereta bergerak, 4 menit kereta bergerak. Perhatikan ketika kereta bergerak, 4 menit kereta bergerak, ucapkan labbaik Allahumma umratan la riya'a fiha wa la sum'a fa in habasani habisun fa mahilli haitsu habastani. Kenapa tidak ada sholat sunat bagi yang stasiun? Karena kita tidak melewati miqat. Tempat miqatnya tidak kita lewati, kita hanya sejajar dengan miqat. Oleh karena itu tidak ada sholat sunatnya. Ya, sama dengan yang tadi, wanita yang haid juga sama, yang ke stasiun kalau ada yang haid tetap lakukan sunat-sunat, kemudian ke stasiun, kemudian labbaik Allahumma umratan, labbaik la riya'a fiha wa la sum'a fa in habasani habisun fa ma illi habastani, lanjutkan labbaik Allahumma labbaik, talbiyah labbaik la syarika lak, sampai ke Mekah. Oke? Inilah dia secara ringkas kajian tentang ihram. Dan kalau sudah masuk ibadah ihram, ada beberapa hal yang disebut larangan-larangan ihram. Ada beberapa hal yang disebut larangan-larangan ihram. Mari saya sebutkan dengan ringkas, cepat. Yang pertama, yang laki-laki dilarang lagi memakai penutup kepala, peci, apapun jenisnya, baju luar dan dalam, celana luar dan dalam, alas kaki yang sampai menutupi mata kaki. Itu yang laki-laki, nggak boleh lagi. Kalau sudah ihram nggak boleh. Yang wanita tidak boleh pakai sarung tangan dan tidak boleh pakai cadar. Ini larangan untuk wanita, tidak boleh pakai sarung tangan dan tidak boleh pakai cadar. Adapun dia ambil seuntai kain lalu dia letakkan di kepalanya tanpa diikat-ikat, kata para ulama dibolehkan. Itu bukan cadar yang masyhur. Yaitu cadar yang masyhur yang sekarang diikat. Tapi kalau diambil kain diletakkan di atas kepala, terjuntai sampai ke wajah, itu masih dibolehkan. Ini fatwa dari para ahli ilmu sejauh yang Anda tahu. Kemudian semuanya dilarang. Yang tadi, yang sunat-sunat tadi, terlarang semua sudah. Memotong kuku, memotong rambut, pakai parfum, sudah dilarang semuanya. Mandi tidak terlarang, namun pakai sabun yang wangi terlarang. Larangan ihram. Ya, kemudian dilarang menikah, dilarang menikahkan, dilarang melamar untuk dirinya sendiri, melamar untuk orang lain, dilarang berburu binatang darat. Maksud berburu binatang darat adalah kelihatan kancil, lalu dipanah, ditembak, dimakan dagingnya. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau nyamuk dipukul, itu bukan binatang buruan darat, boleh. Ya, yang nggak boleh itu binatang buruan darat untuk dikonsumsi dagingnya. Adapun hewan-hewan seperti semut, mungkin terpukul mati semutnya atau nyamuk, itu bukan larangan ihram. Kemudian dilarang melakukan hubungan suami istri. Ini dia larangan-larangan ihram. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini semua kapan sampai kapan dilarangnya? Sampai selesai umroh.
sampai selesai potong rambut. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di akhir. Anda bicara dulu tentang manasik secara keseluruhan. Kita baik yang dalam bus, baik yang dalam kereta berjalan sambil talbiyah sampai ke Mekah. Sesampainya di Mekah, program WIPA selalu begitu sampai di Mekah tidak langsung umroh pada malam, tawaf pada malam itu. Namun istirahat di malam itu dan tawafnya besok pagi. Dan tolong percayakan kepada pembimbing, ini adalah yang terbaik secara teknis dan terkhusyuk secara ibadah. Terbaik secara teknis dan terkhusyuk secara ibadah. Bapak Ibu tidak terlalu capek, ya, karena memang di sini sudah diporsir juga tenaganya, tambah perjalanan sampai di Mekah jam 10, makan dulu, ke hotel, ke kamar dulu, berangkat baru jam setengah 12. Ngantuk-ngantuk, ingin segera cepat, doanya tak khusyuk. Ya, apalagi yang bawa anak-anak kecil, tak biasa untuk begadang sampai subuh, karena melaksanakan tawaf dan sa'i minimal 3 jam atau sampai 4 jam kalau kondisi tawaf padat dan sa'i padat. Oleh karena itu, teori berikutnya hanya teori yang lebih baik secara teknis dan tidak ada pelanggaran syariat. Bahkan khusyuk lebih khusyuk ibadahnya itu persaksian mayoritas yang kami telah lakukan kepada mereka, dan mereka umroh sebelum-sebelumnya tawafnya malam, dan mereka mengatakan, Masya Allah Ustaz, yang seperti ini jauh lebih nyaman, jauh lebih khusyuk, jauh lebih khidmat melaksanakan ibadah umroh, karena ibadah umroh telah tidur dulu. Maka tolong Bapak Ibu, ada mungkin besok sih gitu, karena ini yang terbaik secara teknis dan ini yang terkhusyuk secara ibadah. Baik, sesampainya di Mekah, baik yang bus atau yang kereta, kita istirahat dulu, makan malam di hotel, kemudian bagi kunci, kemudian istirahat. Dan tim juga sibuk dengan ngurus koper Bapak dan Ibu untuk pengantarannya, untuk urusan koper. Insya Allah sampai jam 12 itu tim belum tidur itu. Kadang-kadang sampai jam 1 malah. Jam 1 sampai setengah 2 tim belum tidur. Karena sibuk dengan urusan. Kadang-kadang kalau rombongan banyak seperti ini, kuncinya baru jam 12 malam baru keluar. Setengah 1 malam baru keluar, karena mudah-mudahan Allah permudah. Baik, intinya adalah sesampainya di kamar, yang harus diantisipasi adalah jangan berhubungan suami istri, jangan pakai sabun, karena sabun itu mengandung parfum. Bukan sabunnya yang masalahnya, parfumnya yang jadi masalah. Kalau ada sabun Bapak Ibu yang tanpa parfum, silakan. Ya. Kemudian jangan gunakan tisu yang wangi. Dan yang laki-laki jangan tidur sampai menutup kepala. Silakan masuk ke selimut hotel, tapi jangan ditarik sampai menutup kepala, karena sudah dilarang menutup kepala. Adapun tertutup sampai ke sini tidak jadi masalah. Ya. Baik, silakan istirahat. Besok paginya sholat di kamar boleh, sholat di musola hotel juga boleh. Ustaz, boleh kami yang tahu pergi ke masjid, sholat ke Masjidil Haram subuh itu? Boleh, dengan satu syarat, bisa balik lagi ke hotel. Kalau nggak yakin bisa, jangan pergi. Syaratnya hanya itu. Bapak Ibu yakin saya pernah di sini, saya tahu bagaimana ke masjid, bagaimana pulang, ya silahkan. Ya, kami tidak menghalangi, dan itu secara syariat juga boleh. Walaupun masih berpakaian ihram, Bapak ke masjid, pergi sholat subuh, balik lagi ke hotel, silahkan, tidak dilarang. Namun tidak ada program dari kita, sehingga Bapak yang yakin bisa ke masjid dan yakin bisa pulang, silahkan. Ibu yang yakin ke masjid, yang yakin bisa pulang, silahkan, tidak masalah. Ya. Kemudian setelah sarapan pagi, kita tentukan waktunya nanti di grup, kita kumpul di lobi, lalu kita akan umroh bersama-sama, insya Allah setelah sarapan. Kenapa setelah sarapan? Karena setelah subuh itu full. Dan setelah sarapan, insya Allah waktu yang Ka'bah yang paling enggak ramai ya situ lah, waktu sarapan. Kenapa? Yang tadi pagi habis tawaf sunat, setelah subuh udah pulang. Kemudian yang syuruk menunggu sholat setelah matahari terbit sudah pulang. Yang tadi malam tawaf dan sa'i sudah capek, pulang tidur. Yang lain pulang sarapan. Maka itulah saat-saat tawaf yang paling longgar lah. Ya, Bapak Ibu, sesuai pengalaman kita, bukan untuk hal
lain memang sesuai pengalaman seperti itu. Maka kita tawaf setelah sarapan. Begitu kita mendekati masuk masjid, maka yang laki-laki membuka lengan sebelah kanan. Ittiba, membuka lengan sebelah kanan, itu ketika akan mulai masuk masjid, mulai buka lengan sebelah kanan. Ini hanya dibuka ketika tawaf. Lalu semua kita bergerak untuk tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah, startingnya adalah Hajar Aswad, dan sampai di Hajar Aswad dihitung 1 putaran. Maka semua kita sejajarkan diri dengan Hajar Aswad, kemudian melambai ke Hajar Aswad, mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, dan tidak perlu dicium. Cukup melambai saja. Bismillahi Allahu Akbar, mulai tawaf. Mengitari Ka'bah, berdoa, berzikir, berdoa, berzikir, berdoa, berzikir, sampai di sudut sebelum sudut Hajar Aswad. Namanya Rukun Yamani. Sampai di sana tinggalkan doa dan zikir, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sampai ke Hajar Aswad. 1 putaran. Saya sempat lupa. Semua kita harus dalam keadaan berwudu. Semua kita harus dalam keadaan berwudu, dan wanita haid tidak boleh tawaf. Dia menanti sampai haidnya selesai baru tawaf. Ya, yang tidak haid dan yang laki-laki semua dalam keadaan berwudu. Tawaf harus dalam keadaan berwudu. Itu yang saya lupa tadi sampaikan. Semua dalam keadaan berwudu. Kemudian sesampai di Hajar Aswad kembali melambai. Boleh Allahu Akbar saja, boleh Bismillahi Allahu Akbar, berdoa, berzikir sampai Rukun Yamani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sampai Hajar Aswad. Lakukan terus sampai 7 kali. Berarti kita sudah 7 putaran. Yang dibaca dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani apa, Ustaz? Ana sengaja tadi mengatakan berdoa, berzikir. Karena doa dan zikir pada saat tawaf, selain daripada Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, bebas. Bebas ya. Terserah Bapak Ibu mau doa apa saja, zikir apa saja. Hafal doa dari Al-Quran silakan, hafal doa dari hadis Nabi silakan, dengan syarat tahu artinya. Jangan pandai membacanya saja, artinya tak tahu. Karena yang namanya berdoa itu meminta. Hal yang aneh kalau kita meminta, yang kita minta pun kita tak tahu. Itu hal yang aneh. Kita minta kepada Allah, namun yang kita minta pun kita tidak tahu. Oleh karena itu, silahkan baca doa dari Al-Quran dan hadis dengan syarat kita tahu artinya, sehingga hadir permintaan itu kepada Allah. Kalau tidak, maka doa pakai bahasa masing-masing. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa apalagi di sini, bahasa Makassar, Bugis, dan yang lainnya, silahkan. Karena semua bahasa Allah yang ciptakan. Dan berdoa itu meminta. Keluhkan kepada Allah dan kita punya urusan masing-masing. Tidak ada dalam hadis Nabi pun satu pun zikir khusus atau doa khusus. Putaran pertama ini, kedua ini, ketiga ini, sampai ke tujuh. Tidak ada dari Nabi. Kalau ada di dalam buku-buku manasik, itu karangan manusia. Bukan dari Nabi kita tercinta. Maka sekali lagi, doa dan zikir dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani adalah bebas. Bebas di sini bukan berarti Bapak Ibu ngomong bebas. Bukan ya. Bukan, itu jangan dipahami seperti itu ya. Nanti masalah bebas nanti begitu tawaf bebas. Bukan itu. Ya, berdoalah dengan doa masing-masing. Keluhkan kepada Allah. Masalah kita berbeda-beda masing-masing. Tentu yang ini, yang itu, beda-beda kebutuhannya, beda-beda problematikanya. Dengan bahasa masing-masing. Karena tidak ada dari Nabi kita tercinta dipimpin-pimpin doanya dan disebutkan ini yang harus dibaca. Ya. Demikian juga nanti dengan sa'i juga bebas. Sa'i juga bebas. Begitu sampai 7 Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Taala, selesai putaran tawaf. Yang laki-laki kembali menutup bahu sebelah kanan, kembali ditutup. Kemudian kita akan arahkan Bapak Ibu ke tempat sholat, karena ada sholat sunnat. Namanya sholat sunnat setelah tawaf. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca Al-Kafirun sampai selesai. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas sampai selesai. Ya. Setelah itu mundur ke belakang, ada air, disunatkan minum. Ini ada 3 hal yang disunatkan. Pertama, berdoa sebelum minum. Yang kedua, meminum air itu sendiri. Ketiga, membasahkan sebagian badan dengan air zam-zam. Basahkan wajah kita, basahkan yang laki-laki, basahkan dada, basahkan rambut. Ya. Ini 3 hal dan itu sunnat.
tidak dilakukan pun tidak membatalkan tawaf, namun kesempurnaan tawaf, dan hendaknya dilakukan. Dengan selesai minum, selesai tawaf kita. Dan hendaknya tawaf dilakukan dalam keadaan wudhu tetap ada. Kalau batal, nanti tolong ketahui di mana batalnya, kemudian ambil wudhu. Kalau sekedar wudhu saja di sekitar Ka'bah itu ada tempat wudhu, lalu dilanjutkan, nggak perlu diulang dari awal. Oleh karena itu ketahui di mana batal wudhu, kemudian dilanjutkan. Ya, mundur sedikit ke belakang supaya kita yakin bahwa seluruh bagian Ka'bah telah kita tawafi. Baik, selesai minum, kita berangkat untuk sa'i. Bapak Ibu, tolong ingat, tolong ingat, dan ingat. Kita tidak sa'i di lantai dasar. Kita sa'i di lantai 1. Kita harus naik eskalator dulu untuk sa'i di lantai 1. Ingat dan ingat, tolong ingat. Jangan melihat orang sa'i di lantai dasar, ikutan sa'i di lantai dasar, takkan ketemu grup kita. Karena grup kita akan saya bawa ke lantai 1. Apa alasannya? Karena kalau di lantai dasar itu ramai dan padat, dan dilarang oleh askar berdiri untuk berdoa di sofa dan marwah. Oleh karena itu kita selalu membawa jemaah ke lantai 1. Jaraknya sama. Kenapa harus ke lantai 1? Karena di lantai dasar itu takkan dapat izin berhenti. Apalagi kita grup ramai seperti ini. Ya, tak akan dibiarkan oleh askar kita berhenti untuk berdoa, sementara kita ingin sunnahnya maksimal, yaitu di atas bukit sofa kita berhenti berdoa kepada Allah. Grup sebanyak ini tak akan diizinkan berhenti. Kalau individu-individu bisa. Satu-satu orang, 2 orang itu bisa berhenti untuk berdoa. Namun grup seperti ini mustahil bisa berhenti untuk berdoa di lantai dasar. Oleh karena itu ingat. Selesai minum air zam-zam, kita bergerak ke tempat sa'i tapi tidak di lantai dasar. Kita bergerak harus naik eskalator 1 lantai. Jadi kalau nanti Allah takdirkan, semoga tidak terjadi, ada yang agak sedikit terpisah. Selesai sa'i, selesai tawaf, pastikan naik eskalator 1 lantai. Insya Allah ketemu kita. Baik. Begitu naik eskalator, kita menuju sa'i tempat bukit sofa. Di awal pertama saja kita ucapkan inna sofa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bih. Itu hanya 1 kali saja. Kemudian sesampainya di bukit sofa, semua kita menghadap kiblat, berdiri, menengadahkan tangan, lalu membaca doa zikir berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Lalu berdoa bebas. Lalu baca zikir itu lagi. Lalu berdoa bebas. Lalu baca zikir itu lagi. Jadi ada 3 kali membaca zikir dengan doa di tengah-tengahnya. Dan itu dilakukan sambil berdiri menghadap kiblat di atas bukit sofa dan di atas bukit marwah. Di atas sofa seperti itu, di atas marwah juga seperti itu. Dan ini yang membuat kita harus ke lantai atas supaya diizinkan grup ini berhenti untuk berdoa. Kalau tidak, tidak dapat. Dan saya sebagai pembimbing nanti insyaallah ta'ala akan mengeraskan suara di saat berzikir. Bukan untuk diikuti, bukan untuk memimpin, namun untuk sekedar Bapak Ibu tahu yang sedang berdoa, udahlah zikir lagi. Kenapa? Supaya ending zikirnya sama, karena kita sama-sama akan bergerak ke marwah. Jadi saya akan keraskan suara saya, bukan untuk memimpin. Hanya untuk memberitahu yang sedang khusyuk berdoa, udah tahan dulu doanya, zikir dulu. Nanti kan setelah zikir doa lagi. Kemudian zikir lagi. Kenapa saya keraskan suara? Supaya ending zikir kita sama. Jadi pahami Bapak Ibu? Karena kalau saya tidak keraskan panduan zikirnya kapan waktunya gitu. Supaya ini bisa keseragamannya bisa sampai selesainya sama. Maka saya akan keraskan suara nanti dalam zikir saja. Kemudian saya diam, semua kita berdoa. Saya akan keraskan suaranya. Itu tandanya Bapak Ibu yang sedang berdoa, ayo zikir lagi. Kalau Bapak Ibu sudah selesai, ya kita yang lain belum selesai, ya nggak ada masalah, tolong tunggu kami sampai selesai. Maka kita akan sama-sama bergerak ke Bukit Marwah. Nanti di antara Bukit Safa dan Marwah itu ada lampu hijau, yang laki-laki disunatkan berlari kecil, yang perempuan tidak. Ya, perempuan berjalan biasa, yang laki-laki berlari kecil.
semua mengucapkan Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Yang laki-laki dari kecil pasti sampai di ujung lampu hijaunya lebih cepat. Berhenti sebentar, ibu-ibu datang, bergerak bersama-sama lagi ke Marwah. Dan selama perjalanan di Marwah silakan berdoa dan berzikir bebas. Doa dan zikirnya bebas. Sebagaimana bebas tadi dalam zikir, dalam doa yang tadi, bebas juga dalam doa dan zikir dalam perjalanan ini. Dan boleh juga berbicara, tapi perbicaraan yang diizinkan Allah. Di Bukit Marwah, lakukan hal yang sama. Berdiri menghadap kiblat, menengadahkan tangan, berzikir, berdoa, berzikir, berdoa, berzikir. Sudah 1 kali. Bergerak ke sofa, sudah 2 kali. Ke Marwah, 3, 4, 5, 6, dan terakhir di Marwah 7, tidak ada doa dan zikir di Marwah. Kenapa? Di pangkalnya sudah. Karena doanya di pangkal setiap sa'i. Maka di ujung ini tidak ada doa. Sudah selesai yang ke-7 di Marwah, sudah selesai yang namanya sa'i. Dan sa'i tidak wajib dalam keadaan berwudu. Kalau batal wuduknya boleh lanjutkan sa'i, tidak ada kurangnya sedikit pun. Ya. Selesai sa'i, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka tinggal satu lagi yang harus kita kerjakan, namanya potong rambut. Yang laki-laki dan perempuan berbeda. Yang laki-laki dulu kita mulai. Kita mulai dari yang laki-laki, yang bapak-bapak dan laki-laki, anak-anak. Yang laki-laki semua kita ke barbershop. Jangan ambil sedikit rambut, potong, ambil sedikit rambut, potong yang ada di Marwah sebagaimana banyak dilakukan oleh orang-orang. Karena yang seperti itu keterangan para ahli ilmu tidak cukup untuk taksir dalam hadis Nabi. Taksir dalam hadis Nabi itu harus mengenai hampir mayoritas rambut di kepala. Maka tidak cukup hanya ambil sedikit dan potong sedikit. Minimal 3 helai rambut harus terpotong, itu tidak ada di dalam hadis Nabi, dalam sunnah Nabi tidak benar. Ya, para ulama menekankan bahwa itu tidak sesuai dengan taksir yang ada dalam sunnah Nabi kita tercinta SAW. Maka caranya adalah semua kita ke barbershop. Pilihannya 2 di barbershop. Pertama, gundul. Dan itu yang paling afdol. 2, kalau tidak gundul, pangkas rambut. Pangkas rambut artinya apa? Semua bahagian rambut di kepala terkena pangkasan. Semua ya terkena pangkasan. Dan itu caranya ada 2. Bisa dengan gunting pangkas seperti biasa kita di Indonesia, atau dengan mesin. Mesin yang tinggal 1 inci, 2 inci, habis semua rambut kita di kepala, tinggal 2 inci atau 3 inci. Itu yang ada di barbershop. Ini bagi yang tidak gundul. Cepat harus ke barbershop. Kalau tidak pangkas, pakai gunting. Kalau tidak, pakai mesin. Tinggal ngomong ke barbershopnya. Gunting, dia tahu itu. Pangkas gunting. Mesin, dia tahu itu. Karena sebagaimana Bapak Ibu lihat di sini sudah pandai, banyak yang pandai bahasa Indonesia. Di sana juga sama sudah pandai bahasa Indonesia. Ya, namun yang paling afdol adalah gundul. Bukan yang tadi. Yang tadi taksir, itu nomor 2. Yang afdol adalah gundul. Kenapa afdol gundul? Didoakan Nabi 3 kali dapat rahmat. Ya, gundul itu adalah gundul pakai alat cukur. Botak gundul, botak licin. Ya, itu yang benar. Dan itu yang afdol. Dapat doa dari Nabi 3 kali. Oleh karena itu afdol. Dapat doa Nabi. Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, beri rahmat yang menggundul. Sahabat bertanya, wal muqassirin ya Rasulullah, yang pangkas bagaimana ya Rasulullah? Rasul mengatakan, Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, beri rahmat yang menggundul. Wal muqassirin ya Rasulullah, yang pangkas bagaimana Rasul? Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, beri rahmat yang menggundul. Wal muqassirin ya Rasulullah, yang pangkas bagaimana Rasul? Kata Rasul, wal muqassirin, dan yang pangkas itu pun tak pakai Allahumma arham, ya Allah beri rahmat. Yang 3 kan pakai itu semua. Allahumma arhamil, ya Allah beri rahmat yang menggundul. Ya Allah beri rahmat yang menggundul. Ya Allah beri rahmat yang menggundul, dan yang pangkas. Seolah-olah rahmat yang untuk pangkas, cipratan rahmat yang seolah-olah. Ya, seolah-olah. Oleh karena itu, saya di sini tidak boleh mewajibkan yang tidak diwajibkan syariat. Gundul tidak wajib. Tapi saya boleh memotivasi yang dimotivasi syariat. Maka saya memotivasi kita gundul berjamaah. Nah, itu nama motivasi, saya tidak mewajibkan. Ya, kapan lagi kita dapat doa dari Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, doa dari Nabi Muhammad, manusia terbaik
makhluk Allah terbaik di permukaan bumi, mendoakan kita, ya Allah beri rahmat orang yang menggundul. Oleh karena itu, kalau masih wah gimana nanti gundulnya gimana ya, udah ya sudah, patenkan niatnya, saya ingin dapat doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya tidak wajibkan. Kalau memang di kantor bapak nggak boleh gundul, ya jangan gundul. Kalau pulang nanti saya kena potong gaji, Ustaz, karena di kantor saya nggak boleh gundul, ya mau gimana lagi, gitu. Ya. Tapi saya berharap kalau tidak ada alasan lain yang penting, saya menganjurkan, semua kita menganjurkan saja, tidak mewajibkan. Kalau tidak gundul pun boleh taksir, namun boleh memotivasi yang dimotivasi syariat. Dengan potong rambut tadi bapak-bapak, maka seluruh rangkaian umroh selesai. Seluruh larangan ihram sudah tidak larangan ihram lagi. Maka sudah boleh pakai baju biasa. Oke? Ini yang untuk laki-laki. Untuk ibu-ibu juga dilarang untuk potong rambut sedikit-sedikit di marwah, nggak boleh. Karena potong rambut di marwah sedikit tetap tidak mewakili taksir yang ada dalam syariat untuk potong rambut. Maka caranya adalah semua ibu-ibu balik ke kamar. Begitu masuk kamar, yang pertama kali diambil gunting. Ambil gunting untuk potong rambut. Caranya bagaimana? Kumpulkan rambut. Biasanya rambut wanita bisa dikumpulkan di depan. Lalu potong minimal 1 ruas jari. 1 ruas jari potong. Kalau sudah di ujungnya 1 ruas jari terpotong, selesai potong rambut untuk wanita. Dan jangan sekali-kali gundul. Ustadz, rambut saya nggak bisa dikumpulkan sekali kumpul, Ustadz. Ya sudah, kumpulkan beberapa kali. Kumpulkan di atas, potong. Kumpulkan di samping, potong. Kumpulkan di samping, potong. Kumpulkan di belakang, potong. Ya, pokoknya kan mungkin aja ada yang nggak bisa di depan kan. Rambutnya nggak cukup untuk ditaruh di depan untuk dipotong. Apakah yang potong sudah harus yang tahu? Enggak. Siapa saja boleh potong. Boleh potong diri sendiri, boleh potong oleh teman, boleh dipotong oleh suami, oleh anak, mahram, silakan. Siapapun boleh potong. Dengan potong rambut seperti itu, maka telah selesai 10 rangkaian umroh. Yang wanita yang belum tawaf bagaimana, Ustaz? Karena haid. Wanita yang haid belum tawaf, ingat bahwa umroh Anda masih berlanjut. Maka ketika kami tawaf, kami sa'i, Anda masih umroh. Besoknya belum bersih, masih umroh. Masih ihram. Masih menjaga larangan ihram. Kalau mau mandi silakan pakai sabun, nggak boleh kecuali sabun yang tidak ada wanginya. Biasanya dijual, ada jual di sana. Bahan dasarnya minyak zaitun atau madu. Nggak ada parfumnya, non parfum tertulis itu, non parfum tertulis di sabun tersebut. Biasanya disebut orang itu sabun ihram. Kalau kita pergi ke sana minta sabun ihram, dia tahu itu. Nah, itu boleh mandi pakai sabun itu. Namun sabun yang ada di hotel-hotel itu mayoritinya memakai parfum. Parfumnya yang bermasalah, bukan sabunnya. Mandi boleh. Baik. Jadi yang wanita yang haid berbahagialah kalau kami umroh 1 hari, Anda umroh bisa 2 hari, bisa 3 hari. Insya Allah pahalanya lebih lama, pahalanya lebih banyak. Tetap jaga larangan-larangan ihram, ya. Dan begitu haid selesai, mandi wajib, kemudian berangkat ke masjid, tawaf seperti yang tadi dikatakan, sa'i seperti yang tadi disampaikan, potong rambut seperti yang tadi disampaikan. Ustaz, pakai pembimbing, Ustaz. Kalau Anda bisa sendiri silakan, kalau butuh pembimbing boleh, tapi wajib ditemani mahram. Jadi harus 3 orang berangkat. Anda, mahram, dan pembimbing. Baik, ini dia materi manasik secara ringkas. Bapak Ibu dimuliakan Allah Ta'ala, dan silahkan Ikhwan memandu pertanyaan. Siapa yang akan bertanya? Mana? Enggak, saya ingin tim kita memandu pertanyaannya. Tim mana? Silakan Pak dulu Pak. Tapi satu bapak-bapak, satu ibu-ibu ya, bergantian. Silakan Pak. Pertama terkait dengan mandi tadi untuk siwak seperti apa kan? Gosok gigi boleh. Fatwa para ulama gosok gigi masih boleh. Menggunakan odol masih boleh. Ya. Kedua, kayak orang mungkin ada yang membawa 2 cadangan. Iya. Jadi ketika sampai hotel, itu dia ganti pakaian cadangan. Besoknya Pakaian ihram, ganti pakaian ihram. Boleh. Jangan ganti pakaian biasa, nggak boleh.
Kadang khawatir malamnya terkena apa-apa, jadi dia ganti yang Dan tidak jadi masalah. Kain ihram diganti dengan kain ihram masih boleh. Masih boleh. terakhir itu yang ketiga Ustaz. Untuk saya kan sama istri sama ibu terkait wudhu yang menggunakan kuf. Setelah berwudhu kan dia tutup aurat semua. Untuk kaki kan bisa dibasuh. Iya. Kalau untuk tangan dan kepala apakah bisa dibasuh juga atau harus sampai ke rambut? Kalau untuk kepala boleh sedikit dikenakan ujungnya, kena rambut dulu di bagian sini, baru sisanya di atas. Kalau Itu boleh. tangan, Untuk tangan Anda tidak tahu. Harus dibasuh. bagus juga. Iya. Kalau pakai spray dulu. Boleh, yang penting terkena semua anggota wudhu. Baik, ibu-ibu silakan. Ojo, isin-isin. Nggak ada? Masya Allah, bapak-bapak silakan. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya? Ah, Assalamualaikum. kenapa? Mengenai penggunaan cadar itu mulai dari mana atau suatu Ketika akan mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Ketika akan mengucapkan itu cadar dibuka. Cadar dibuka. Kalau ingin ambil kain taruh di atas kepala menutup wajah silakan. Ya. Bapak-bapak lagi? Silakan. Tidak sambil angkat tangan. Karena dari riwayat Nabi SAW tidak ada angkat tangan kecuali di Safa dan Marwah. Maka tidak ada angkat tangan kecuali di Safa dan Marwah. Ibu-ibu lagi silakan. Silakan ibu. Ibu di belakang, mohon maaf. Duluan angkat tangan tadi. Silakan ibu. Ya. Masih boleh. Kalau belum labbaik Allah umratan masih boleh. Iya. Iya, masih boleh. Sebelum labbaik Allah umratan masih boleh. Boleh, ibu-ibu boleh. Laki-laki nggak boleh kecuali kan ihram lagi. Kalau ibu-ibu masih boleh. Ibu-ibu masih boleh. Mari. Wanita ingin ganti-ganti boleh, bebas. Wanita memang banyak hukum yang enak itu wanita itu. Boleh ganti-ganti baju, ganti-ganti kaos kaki boleh. Ya. Ganti-ganti jilbab boleh. Laki-laki boleh ganti tapi ihram lagi. Ganti tapi ihram lagi gitu. Nggak boleh kayak yang lain kecuali sudah potong rambut. Silakan Bapak, silakan. Iya. Terserah Pak. Yang penting ketika labbaik kalau mau berapa udah tak ada lagi. Iya. Doa, maksudnya doa. Oh iya. Boleh Pak. Zikir-zikir khususnya dibaca dengan buku, boleh. Iya, saya sama juga, saya nggak punya juga. Bapak sekamar berapa? Laki-laki semua? Sama istri? Boleh. Buka bagian atas boleh. Ya. Ibu silakan. Mana ibu yang depan tadi bertanya? Ya silakan Bu. Bu. Ini Bu. Gimana Bu? Pakai spray wajah, tangan dari dalam jilbab. Kemudian untuk kepala bisa disapu di sininya sedikit, masuk tangan, sisanya di atas. Kemudian kaki di atas kaos kaki saja. Kan tadi pakai kaos kaki sudah wudhu.
Kaos kaki wudhu dulu baru gigi kaos kaki, cukup disapu di atas kaos kaki. Tidak perlu. Ya basah nggak apa-apa lah basah. Basah tidak menghalangi wudhu. Silakan kembali laki-laki. Silakan Bapak. Masalah? Labbaik Allahumma umratan. Fa'in habastani habisun. Fa'in habasani habisun. Habastani. Ya. Habis? Oh ya. Ya silakan. Haitsu habasatni. Habastani, yang benar habastani. Yang benar habastani. Tani habasta, engkau menghalangi saya. Artinya adalah di mana ada sesuatu yang menghalangi saya, maka tempat tahalul saya di mana engkau menghalangi saya. Ya tak. Ya baik Pak. Jazakallah khair. Silakan ibu-ibu lagi. Ustaz, kalau untuk pakai spray masih belum tidak ada sekalian Asal seluruh bahagian wudhu terkena, mau satu, mau dua, mau tiga. Yang penting kaidahnya adalah seluruh anggota wudhu kena. Kalau satu sudah kena semua sudah boleh. Tapi kalau ibu masih ragu, jadikan dua. Intinya adalah ibu yakin semua anggota wudhu terkena air wudhu. Silakan bapak-bapak lagi. Silakan Pak. Bapak dulu. Silakan Bapak dulu Pak. Silakan. Iya silakan. Kalau kursi roda nggak bisa bergabung Pak, karena jalurnya sendiri. Memang nggak bisa, nggak boleh sama petugas masuk ke tempat bergabung grup, itu nggak bisa Pak. Jadi hubungi Pak Didi, nanti jalur khusus dia. Karena jalur kursi roda itu memang jalur yang sudah dibuat khusus kursi roda tadi oleh DKM Masjidil Haram. Bisa. Boleh dorong sendiri. Iya. Udah paham nanti Bapak yang kursi roda ya. Hubungi nanti Pak Didi ya Pak ya. Karena memang tidak bisa masuk. Larangan pengurus masjid bukan larangan saya Pak. Saya mau. Pengurus saja. Silakan pertanyaan dari Ibu tadi ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Bertanya, saya haid padahal sudah minum obat penunda berhenti haid, tapi darah haid masih keluar. Walau hanya sedikit, tadi saya sudah mandi hadas. Namun betul karena sedikit flek siang hari. Jika besok keberangkatan umroh sudah melakukan sunah-sunah ihram dan saya sudah bersuci dan hadas lalu mengingat kita melakukan umroh di esok harinya. Namun ternyata pada umroh saya keluar lagi dari haid di flek saja sepertinya. Saya sudah batal ihram kan Ustaz, dan saya tidak boleh ikut tawaf. Kalau seandainya yang keluar hanya flek bukan darah, coklat-coklat, itu tidak dihitung haid. Itu tidak dihitung haid kalau yang keluar hanya flek coklat. Tapi kalau sudah darah, maka itu darah haid. Itu darah haid. Dan jangan khawatir, yang haid tetap bisa umroh. Yang haid tetap bisa umroh. Ustaz, sekiranya nanti sudah saya berangkat ini baru kemarin nih umrohnya haidnya Ustaz, besok dalam keadaan haid. Ternyata sudah mau pulang, haid saya belum kelar. Caranya gimana Ustaz? Al-darurat tubihul mahdurat. Seluruh yang darurat membolehkan yang tidak boleh. Ini darurat udah mau pulang ini. Maka dalam keadaan haid seperti itu wajib mandi lagi. Setelah itu pakai pembalut yang cukup. Kemudian berangkat tawaf, berangkat sa'i dan potong rambut. Ya, jadi orang haid tetap bisa umroh dalam kondisi apapun. Jangan takut. Dan Bapak, ibu-ibu sudah berusaha untuk minum obat, Allah berkehendak lain. Ya, karena beberapa kali juga saya bertemu jemaah yang minum pil penunda nggak berhasil, bahkan haidnya makin panjang. Pernah bertemu juga gitu. Semoga besok berhenti, ya semoga besok berhenti. Sekiranya besok berhenti, kemudian selesai tawaf baru berasa keluar. Yakin bahwa sebelumnya tidak keluar.
Selesai tawaf baru berasa keluar, lanjutkan saja. Iya, wallahu a'lam. Karena hanya tawaf dan sholat di belakang makam Ibrahim yang tidak bisa dilakukan. Baik, Bapak-bapak silakan, silakan Pak. Ulang Pak. Tadi gundul, lalu kita, kita sekarang untuk kita nih, lalu kita gundul, lalu kita mau umroh lagi untuk membadalkan orang tua, gitu. Rasul saja gundul Pak. Rasul saja gundul. Berarti Rasul nggak umroh lagi setelah gundul. Oleh karena itu jawaban saya adalah yang benar secara sunnah Nabi, satu perjalanan ini untuk satu kali umroh. Bapak bisa pilih untuk diri sendiri atau untuk orang tua yang akan dibadalkan. Namun kalau untuk orang tua yang dibadalkan, syaratnya bapaknya sendiri sebelumnya pernah umroh. Sebelumnya sudah pernah umroh untuk diri sendiri, maka badalkan yang sekarang berangkat dari Madinah. Tapi satu perjalanan ke Mekah itu satu kali umroh saja. Maka kita tidak menyarankan, ya, tapi kita tidak bisa halangi, namun kita tidak menyarankan adanya umroh yang kedua, ketiga, dan keempat, karena ratusan para sahabat yang umroh dan haji bersama Nabi, tak ada yang melakukan itu. Ratusan ribu yang haji bersama Nabi, puluhan ribu yang umroh bersama Nabi, tak ada yang salah umroh, mengulang lagi umrohnya. Oleh karena itu, yang sesuai dengan sunnah, satu keberangkatan ke Mekah, satu umroh saja. Atau satu keberangkatan ke Mekah di musim haji, dapat satu umroh dan satu haji. Nah, maka sekiranya Bapak ingin membadalkan orang tua yang Bapak cintai, itu adalah kebaikan yang luar biasa. Dari sini umrohkan. Wallahu a'lam. Baik Bapak. Cukup Bapak? Baik. Ibu-ibu masih ada? Silakan Ibu. Bagaimana caranya teknisnya kalau kita batal ya, berarti itu perlu proses ya. Iya. Dipercepat aja langkahnya Bu. Kan rombongannya masih nampak, dipercepat aja langkahnya. Iya. Biasanya kita tunggu di saat sholat di belakang makam Ibrahim. Kita akan sedikit lama di situ menunggu yang lain datang. Sekiranya sudah berkumpul bersama setelah sholat di belakang makam Ibrahim dan minum, baru kita berangkat bersama-sama ke sa'i. Begitu. Dan kalau saya kalau di tempat salah itu kan kalau saya mau pakai tumpukan itu kan ada sedikit ya. Jadi karena juga banyak orang jadi kelihatan kalau kita tuh mau bagian tangan. Mungkin kalau ini sama kaki kalau dibuka di dalam jilbab nggak bisa. Di dalam jilbabnya dibuka gitu. tangannya bagian tangannya. Iya, maksudnya di dalam jilbab dibukanya. Ditutup dulu pakai jilbab, baru dibuka gitu. Baru dibasuh, bisa kan? Masih bisa insya Allah. Masih bisa. Baik Ibu. Silakan. Itu dulu ya. Ya, silakan. Boleh, kacamata boleh, tidak masuk termasuk peci, baju, celana dan boleh. Kacamata, jam tangan, gesper, walaupun ada jahitannya boleh. Gesper yang di Jakarta pakai boleh, nggak ada masalah. Tas ransel, tas paspor, nggak ada masalah. Karena itu bukan 4 kategori pakaian yang terlarang. Penutup kepala, baju, celana, alas kaki yang sampai menutupi mata kaki. Batas kita menjaga wudhu sampai sholat Ya. Sampai sholat. Boleh. Ya. Apa saja amalannya wanita haid sangat banyak. Yang nggak boleh sholat dan puasa. Puasa, seluruh amalan boleh. Baca Al-Quran boleh, kemudian berinfak boleh, berzikir boleh, ngasih Pak Didi infak dan sedekah boleh.
Boleh, hanya tak boleh sholat dan berpuasa. Maka dan tidak sholatnya wanita adalah ibadah. Wanita haid tidak sholat adalah ibadah. Karena kalau dia sholat maksiat. Puasa wanita haid yang tidak puasa dengan tidak berpuasa, dia sedang beribadah dengan tidak berpuasanya. Ingat itu. Dengan tidak sholat, dia sedang beribadah dengan tidak sholatnya. Karena kalau dia sholat, dia berbuat maksiat. Maka wanita haid ibadahnya berubah menjadi ibadahnya adalah tidak sholat. Ibadahnya adalah tidak puasa. Karena dengan tidak sholat dia taat kepada Rabbnya. Dengan tidak puasa dia taat kepada Rabbnya. Maka perbanyak zikir, perbanyak baca Quran. Ya, wallahu ta'ala. Baik, cukup sampai di sini. Ada pertanyaan terakhir Bapak, silakan. Di Bir Ali ketika bus akan bergerak ke Mekah. Sudah kita katakan tadi, ucapannya di mana? Di Bir Ali ketika bus akan bergerak ke Mekah, atau ketika kereta sudah mulai bergerak sekitar 4 menit, dia akan berjalan pelan 4 menit, kemudian kita ucapkan kalau naik yang kereta. Cukup? Dilepas lah, bagusnya dilepas. Dilepas lebih baik, karena takut kita jatuh nanti kan. Dilepas, digantung. Ya. Boleh di dalam kamar mandi, boleh buka kain ihram, siapa yang larang? Di kamar mandi boleh buka kain ihram. Nabi SAW tidak melarang kita membuka kain ihram, yang dilarang adalah terbuka aurat. Apabila kita sedang butuh buka kain ihram, maka boleh buka kain ihram. Baik Bapak dan Ibu, saya rasa cukup di sini dulu, karena besok insyaallah taala sebelum berangkat umroh pun kita akan ada lagi manasik secara ringkas. Saya rasa cukup, dan sampai di sini pertemuan kita di sore hari yang berbahagia ini. Semoga Allah memudahkan untuk kita perjalanan umroh kita besok menuju Mekah. Bagi Bapak dan Ibu yang ini adalah umroh yang pertama, niatkan umroh wajib, karena umroh adalah wajib untuk yang pertama kali. Wassallallahu wasallam wa baraka wa annama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman? Ada pengumuman? Ada pengumuman nggak? Ada pengumuman? Sebentar Bapak Ibu, ada pengumuman dari tim teknis. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu bagi yang nggak jelas. Pelaksanaan umrohnya ingin menyewa wheelchair jasa dorong, silakan diisi listnya biar kita persiapkan waktu kedatangan di Mekah, nanti pelaksanaan umrohnya bisa sudah ready. Jadi nanti yang saya sudah share di grup, mohon diisi listnya bagi yang ingin menggunakan jasa dorong dan menyewa wheelchair. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ya. Tadi saya mau bertanya, Ya. saya begini, Ya. saya sambil baca begini boleh nggak? Sambil. Itu apa? Doa. 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 Kayak yang gini.